selama ini memasang audio yang hobi sound quality menggunakan head unit branded. Padahal mereka juga kepingin tontonan, kepingin multimedianya lebih lengkap. Hanya pasang satu head unit sudah terjawab semuanya. Sound quality-nya dapat, tontonan YouTube-nya juga dapat. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube CAS Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di kesempatan video ini saya mau membahas satu buah produk audio mobil, yaitu merek Pioneer, yang merupakan produk terbaru dan merupakan produk unggulan. Nah, produk ini sebetulnya bukan baru banget di hari ini diluncurkan, tetapi sudah beberapa bulan yang lalu. Hanya saja saya belum pernah mereview. Padahal produk ini kalau saya lihat secara spek itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan bahkan bisa menjadi sebuah ancaman para pedagang head unit Android. Nah, kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena biasanya di dunia elektronik yang kita jual, khususnya produk audio mobil, setiap muncul teknologi baru itu pasti menjadi incaran buat para penggemarnya. Apalagi kita bicara brand-brand terkenal seperti Pioneer yang kita mau bahas ini. Dari Pioneer ini mengeluarkan spek dengan sistem WebLink yang sangat canggih atau lebih dikenal adalah WebLink versi 3. Nah, bedanya apa dengan versi yang lain? WebLink versi 3 ini memiliki kemampuan untuk mempermudah kita semua bisa menonton tayangan YouTube. Nah, dari zaman dulu itu WebLink-nya masih ketinggalan. Jadi tidak semudah sistem yang sekarang. Nah, semudah apakah dan bentuknya seperti apa? Karena ini menurut saya juga ini menjadi sesuatu yang berubah, bermutasi. Jadi menurut saya sesuatu yang berubah total, bisa dikatakan itu Pioneer itu bermutasi. Dari bentuk yang dulunya double DIN atau sistem floating biasa, ini plek-plek 100% sama dengan bentuk Android yang selama ini sangat laris di pasaran. Nah, makanya aku berani bilang, begitu head unit ini kita bedah atau kita bahas, wow, pelanggan kita jangan-jangan copot semua Android yang sudah dipasang lalu ganti Pioneer. Wah, ini bakalan bikin pusing juga ya, nanti yang lama mau dikemanain katanya. Oke, tenang aja, nanti kita akan perdetil seperti apakah produk ini. Tadi kalian sudah melihat slide video dari produk ini. Sekarang lebih baik saya bedah isinya itu apa aja, walaupun ini bukan murni unboxing. Kita langsung aja, bentuknya seperti ini, packagingnya ya, benar-benar tampilannya head unit Android. Nah, untuk tipenya ini head unit ini adalah tipe DMH strip AP6650BT. Lalu bagian samping sini, keliling lagi, dan bagian sebelahnya lagi. Oke, cukup ya. Ini benar-benar murni Pioneer, tetapi dengan tampilan yang berbeda. Kita buka. Nah, ini perlengkapannya sudah saya keluarkan ya. Ada beberapa kabel standar yang biasa dipakai di head unit Pioneer. Di antaranya ada penguat GPS, biasanya untuk penguatan WiFi. Lalu ada eksternal mikrofon untuk memperkuat Bluetooth ya waktu kita bicara. Dan juga di sini ada kabel steering control ya, steering control wheel. Dan juga ada beberapa kabel RCA nih. Ini RCA yang lebih banyak ini adalah keluaran audio output. Ada front, ada rear, ada subwoofer. Dan juga ada rear monitor. Jadi bisa video output ya. Berarti kita bisa memasangkan tambahan monitor di belakang. Nah, ada juga yaitu kamera input. Nah, ini untuk satu kabel. Nah, berikutnya ini ada beberapa keluaran, ada 3, ada kabel mute, ada steering wheel control tinggal dicolok ke sini, dan ada lagi rear view kamera input untuk kamera belakang.
Nah, ini ada AUX ya, kabel AUX mini 3,5 in, kabel AUX mini jack, berarti ukurannya 3,5 mili. Nah, selanjutnya ini bukan terakhir. Nah, ada juga colokan USB 1 pieces ya, seperti di head unit Pioneer yang lama. Nah, ini kabel power supply-nya atau kabel strumnya. Nah, yang terakhir ini adalah head unitnya. Tuh, kita perhatikan ya secara seksama bahwa head unit ini plug jiplek ya, plug ketiplek sama dengan head unit Android yang lagi marak di pasaran. Baik dari tampilan depan dan juga dari tampilan belakang. Saya perlihatkan. Tuh. Nah, ini saya tebak-tebak bahkan sama dengan frame yang sering kita pakai di Android. Nanti akan kita coba. Seharusnya sama. Nah, ini kebetulan ada framenya Yaris ya. Kita cobain. Bener. Emang ini menjadi sebuah ancaman. Jadi sangat enak orang-orang yang menginginkan head unit branded dengan tampilan yang plug seperti Android, tetapi suaranya berkelas. Sound quality-nya tidak hilang. Dan kelebihannya memiliki tontonan YouTube di dalamnya. Tuh. Ini pertama kalinya ya, Pioneer dan bahkan juga merek lain belum ada head unit branded mengeluarkan model Android. Oke ya, ini saya copot lagi. Ini benar-benar tidak berubah dari Pioneer yang model lain. Dari yang bulan-bulan lalu sering kita pakai itu semuanya sama kecuali tampilannya. Nah, kalau saya mau kasih perbandingan nih, perbandingan yang murni head unit Android. Nah, ini bukan Pioneer ya, Android umum ya, mereknya apa nih? Ini kebetulan Sansui. Nah, ini kita melihatnya ya sama. Semua jack-jacknya sama, tapi bahannya sebetulnya beda nih. Yang menjadi pembahasan nanti, yang saya bilang bermutasi ya ini. Pioneer belum pernah memiliki model Android yang di pasaran selama ini. Jadi ini keluaran pertama kalinya dari Pioneer dengan bentuk yang berbeda, tetapi tidak mengurangi fitur. Yaitu, saya kembalikan dulu ya. Yaitu diantaranya adalah fitur crossover. Jadi tetap sama persis. Ada high pass, ada low pass, ada sistem select untuk dibikin aktif, yaitu high mid low subwoofer. Dan tidak berubah juga, untuk power outputnya itu memiliki kemampuan watt yang cukup besar, yaitu 50 watt kali 4. Nih, saya mau sambil lihat di packaging. Sudah Wi-Fi, sudah Bluetooth, WAV, MP3, WMA, AAC, AUX input, dan juga ada USB. Nah, MOSFET-nya yang tadi kita bilang 50 watt kali 4. Jadi ini tidak pernah berubah dari head unit yang lama. Serta sudah high voltage pada bagian line output. Nah, kalau disebut high voltage ini biasanya rata-rata paling nggak 4 volt ya, bukan 2,5 volt. Tapi ini nggak ditulis nih, semoga benar ya. Dan sudah DSP RDS. Jadi head unit ini sama, memiliki crossover, time correction, dan juga equalizer. Nah, nanti akan kita lihat berapa band equalizernya, karena saya juga belum pernah mempelajari. Nah, tambahan tadi ada mikrofon, ada kamera backup untuk belakang. Jadi ini benar-benar utuh, speknya tidak berkurang dari Pioneer tipe yang bukan ini, tipe tingginya. Saya selanjutnya pengen tes pemakaiannya seperti apa, kelebihan dari WebLink versi 3 ini seperti apa ya. Kita persiapkan dulu. Ini sudah saya colok semua ya. Ini kabel suplainya, lalu RCA dan juga ada kabel USB, dan ini penguat untuk WiFi. Kita balik ke sini, siap dinyalakan kecuali mikrofon Bluetooth ya, saya nggak pasang. Ini dia. Jadi sudah nyala, ini juga tidak hilang nih. Biasanya di sistem Pioneer, begitu kita menyalakan pertama, itu selalu muncul pertanyaan apakah nanti mau di mode standar atau mode yang lebih expert, yaitu bisa dibikin settingan 2-way atau settingan 3-way. Artinya
high mid low atau front rear subwoofer. Nah, itu selalu tadi muncul. Nah, ini kita pakai mode standar. Ini tampilan depan ya, kalau kita pencet lebih dalam, kita lihat. Ini banyak banget nih. Apple CarPlay, Android Auto, YouTube, web browser, web link, lalu ada Bluetooth audio, radio, aux. Ini connection lagi belum dicolok ya. Lalu ada phone. Nah, kita geser lagi. Ada USB, power off-nya ada di sini, display off atau source off. Kita geser ya, ada dua halaman. Halaman pertama, halaman kedua. Dan dipegangnya menurut saya tidak terlalu cepat, tapi enak. Tuh. Bukan yang kayak handphone ya, tetapi enak banget. Nah, ini yang paling menarik nih. Bagian Bluetooth. Karena banyak pelanggan kita selama ini memasang audio yang hobi sound quality menggunakan head unit branded. Padahal mereka juga kepingin tontonan, kepingin multimedianya lebih lengkap. Seperti Google Map, Waze, YouTube, Spotify. Akhirnya pelanggan kita kebanyakan menggunakan dua head unit. Satu head unit Android, nanti di bawahnya adalah head unit branded. Bisa juga dengan menggunakan DAP. Nah, buat teman-teman nih, menurut saya ini satu jawaban yang sangat menarik ya untuk mempermudah pemasangan. Hanya pasang satu head unit sudah terjawab semuanya. Sound quality-nya dapat, tontonan YouTube-nya juga dapat. Tentunya ada plus minus ya. Ini mungkin tidak seheboh atau secanggih dengan fitur Android biasa, tapi ini adalah solusi. Nah, ini secara fitur dasarnya tadi sudah kita kasih lihat. Sekarang kita mau cobain ya. Ini kabel USB untuk colok ke handphone. Coba Kak, mana handphonenya? Nah, yang pasti kita harus unduh aplikasi Weblink. Ini sudah terkoneksi ya, jadi koneksinya juga sangat cepat. Begitu kita colok, Apple CarPlay langsung connect. Nah, sekarang kita mau masuk ke Weblink ya, agar bisa melihat tontonan YouTube. Saya juga penasaran pemakaiannya seperti apa. Kira-kira perlu sentuh handphone atau tinggal masuk ke Weblink-nya ya. Kita mau coba pindah ke source. Nah, ini Weblink kita tekan. Lalu minta di OK. Nah, loading nih. Saya nggak sentuh ya. Saya coba biarkan. Ada notif. Nah, ini lagi connecting. Nah, udah connect. Artinya kalau handphone ini sudah centang terhubung, saya udah nggak perlu pegang HP lagi. Lalu sekarang saya pindahin lagi. Coba ya. Ke Apple CarPlay lagi. Ini pindah lagi ke Apple CarPlay. Nah, ini udah terputus kelihatan. Nah, benar. Ini sudah ke Apple CarPlay. Semuanya sudah muncul kembali. Balik lagi, kita mau nyalakan Weblink-nya. Tekan source, tekan Weblink. Lalu OK. Connecting lagi. Dan kelebihannya tadi sambil charging ya. Jadi handphone kita sambil charging pada saat dicolok. Nah, ini sudah muncul nih. Ini bukan YouTube murni, tetapi Weblink yang semudah ini dengan catatan nyalakan jaringan WiFi. Nah, kita mau coba pencarian. Apakah bisa ya? Kita mau lakukan pencarian. Coba kita cari. Nah, langsung dapat. Ini langsung dapat dan coba kita scroll. Nah, bedanya dia sedikit delay ya. Karena dia bentuknya ngelis. Bukan kayak tampilan YouTube yang langsung berderet di sampingnya, tetapi paling tidak ini menjadi sesuatu yang menarik dan saya suka nih dengan sistem begini karena kita tidak mengandalkan pusing dengan ketinggalan RAM. Waduh, saya belinya RAM 2. Itu kalau RAM 2 sekarang muter aja itu. Nggak dapat. Nah, ini kan nggak mengandalkan RAM tapi mengandalkan RAM-nya handphone. Nah, kita mau coba play ya. Untuk gambar tentunya mengikuti resolusi kekuatan jaringan. Tetapi kalau saya bahas secara jujur, mungkin resolusi head unit Android itu kalau tipe tinggi
yang sampai RAM tertinggi maksudnya, biasanya sudah 2K atau 4K. Nah, ini mungkin rasanya belum. Tentunya ada plus minus, tetapi yang paling utama untuk tampilan layar saya melihatnya sudah sangat ideal, sangat bagus. Bahkan pencahayaannya itu sangat pas. Jadi saya nonton di head unit Android di mobil yang saya pakai juga, itu ngeluh dengan yang namanya slow kalau malam. Nah, karena kita tadi di depan sempat ngebahas soal setting audio, saya mau coba masuk ke menu setting. Kita mau lihat setting audionya ya. Setting audio nih, EQ setting. Nah, ini di sini ada balun fader. Tuh, kita bisa geser. Oke, tahap yang berikutnya balun fader ini ada loudness, bisa low, mid, high. Lalu keluar lagi ada speaker level. Setiap speaker front rear subwoofernya bisa di adjust. Jadi gainnya mau dikasih berapa ya sampai ke subwoofer. Nah, sekarang kita keluar lagi ke listening position. Nah, ini untuk time correction, mau dipilih posisi yang mana. Ini berarti tidak hilang lagi-lagi ya. Dan berikutnya ini ada time correction. Nah, ini time correctionnya kita bisa lakukan adjustment. Kita bisa rubah-rubah setiap channelnya. Berarti fitur yang ada di Pioneer lama tetap dipertahankan. Lalu sekarang ada equalizer. Nah, equalizernya ini ada super bass, powerful, ini juga sama persis. Dan ini ada flat. Lalu ada custom. Nah, custom itu ada dua, custom 1, custom 2. Kita bisa adjust di custom 1 misalkan equalizernya treble-nya naik, bass-nya naik, masuk di custom 1. Lalu custom 2-nya kita mau bikin mid vokalnya yang turun aja tuh. Ya. Ini custom 1, ini custom 2, dan ini flat. Nah, ini benar-benar tidak ada yang dihilangkan. Lalu naik lagi, subwoofer bisa dibikin on atau bisa dibikin off, serta crossover. Nah, crossover ini hal yang sedikit rumit kalau yang nggak bisa setting. Jadi intinya saya hanya memperlihatkan bahwa di sini ada settingan front, ada rear, lalu ada subwoofer. Bisa dibikin frekuensinya bergeser nih 160 atau saya bikin paling rendah. Beberapa bagian sudah dibahas, tidak ada yang dihilangkan dari fitur Pioneer yang sebenarnya. Jadi ini adalah merupakan ide baru dari Pioneer global mungkin ya, karena kalau Pioneer nggak mungkin hanya di Indonesia, tetapi Pioneer global meluncurkan head unit model Android dengan pemakaian YouTube yang sangat mudah dipergunakan dengan model yang benar-benar seperti Android. Ini gokil banget bro. Mungkin pembahasan detailnya tidak saya bedah semuanya karena kita lebih kepingin tahu soal pemakaian waktu dicolok ke handphone, lalu waktu ke Apple CarPlay dan pindah ke WebLink itu secepat apa. Nah, menurut saya sangat baik, sangat pintar ini head unit, dan bahkan sangat menarik. Nanti kalau kalian kepingin tahu secara detail pemakaian, tentu akan kita pasang di mobil sendiri dulu, biasa, untuk tester-tester. Jadi kita akan pasangkan di mobil, kita akan pelajari, kita obok-obok, karena pandangan pertama begitu saya ngetes saja udah menarik banget. Nah, ini head unit sebetulnya sudah diluncurkan lama, tetapi sayangnya waktu acara launching itu saya sedang bepergian. Jadi 2 kali ada event Pioneer saya tidak bisa hadir, dan insya Allah besok di tanggal 6 itu ada undangan dari Pioneer. Apakah ada head unit baru lagi atau tidak? Yang pasti kalian bisa tunggu nanti beritanya. Nah, untuk barang ini saat ini dibanderol harga pasaran 8 juta. Nah, menurut saya sangat worth it ya. Nah, ini kabar berita lagi-lagi buat pencinta audio biar tidak repot dan tidak nge-lag lagi. Hanya plus minusnya pasti ada, tetapi ini sangat mudah dipakai. Buat kalian yang kepengen tahu video kedua nanti pada saat pengetesan di mobil, ditunggu aja. Karena sekarang saya sedang review head unit lain yang ditesting di mobil. Jadi tentunya ada antrian, belum tentu bisa 1-2 hari ini. Tapi tunggu aja, dan terima kasih buat kalian yang selalu support channel kami. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Emeji.